Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru-guru agama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Ali Husain Al-Idrus dari Martapura yang hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada malam hari ini diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat berhadir di ruang induk Masjid Jami' Asy-Syakirin ini dalam rangka kita bersama-sama mentakzim, membesarkan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, sahabatnya, dan orang yang setia mengikutinya dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini untuk mengambil berkahnya, bersama-sama membacakan surah Ummul Quran. Untuk ini kita mintakan kepada yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Ali Husain Al-Idrus, segala hormat dipersilakan. Biniyatil qabul wa binawaina kama nawahu salafuna salih min as-sadati as-sufiyah wal alawiyah wal alawiyin wa jami'i silsilatil al-aida rusiyah. Biniyatil qabul wa tammi kulli su'ul wa mamul wa biniyati anna allaha yarzuquna al-futuh wa rusukh wal mu'nuh wa salahal jasad wa ruh wa taubatun nasuh wa biniyati anna allaha yunawwir qulubana wa qawalibina zahiran wa batinan wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i muassisi nahdlatil ulama wa ila jami'i muassisi rabitatul alawiyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga kita semua mendapat barokah dan rahmatnya dari Rasulullah SAW. Kemudian acara kedua, pengajian ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk ini kita mintakan kepada saudara guru Muhammad Rusdi, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم
wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kemudian acara yang ketiga, ceramah agama dan juga nasihat-nasihat agama dalam rangka kita memperingati peringatan hari besar Islam, maulidnya Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini kita mintakan kepada yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Ali Husain Al-Idrus dengan segala hormat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd, al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para asatid, para guru-guru agama, wabil khusus Tuan Guru Muhran yang juga ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan, Guru Hamdan, Guru Najmuddin, Tuan Guru Baihaqi, dan Guru Jam'ani. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di hadapan, di samping kita, selalu diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dimurahkan rizki yang halal yang banyak, dikabulkan hajat-hajat sidin di dunia akhirat, dan bahagia dunia akhirat. Yang juga ulun hormati pembakal di ulu, di hilir, di tengah. Mudah-mudahan sidin-sidin, pembakal-pembakal kita bisa mengemban amanah dengan baik, dengan adil, dan mudah-mudahan sidin pun selalu dilimpahkan rahmah maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga ulun hormati para masyayikh, para guru-guru lain, para tokoh-tokoh masyarakat lain, para hadirin, para hadirat yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian seberataan. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji, puja dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan dalam suasana yang sangat bahagia, dalam nuansa yang sangat indah, di bulan terbaik, di malam-malam yang paling afdol. Pada bulan inilah, pada hari inilah, pada malam inilah kita
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bahagia, agar senang, agar gembira. Kenapa? Karena kita menyambut hari-hari kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apapun, karunia apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik karunia yang kecil, yang sedang, maupun yang besar, wajib kita syukuri dan kita bahagia atasnya. Dalilnya di dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, artinya wahai Muhammad, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dan dengan rahmat dan karunia itulah wajib orang-orang beriman bergembira dengannya. Jadi karunia apapun kita dapat makanan, dapat minuman, dapat kesehatan, dapat kehidupan, dapat iman, dapat Islam, kita wajib bahagia, kita wajib senang, kada boleh berkeluh kesah. Kalau kita berkeluh kesah dengan nikmat, kalau kita berkeluh kesah dengan rahmat, maka kita menjadi kufur nikmat. Yang ulun mau tanyakan, adakah nikmat yang lebih besar dan lebih agung melebihi kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satu nikmat pun yang lebih besar daripada kelahiran Rasulullah. Seandainya ada para hadirin yang bertanya, tidak Bib, ada nikmat yang lebih besar, yaitu iman dan Islam. Misalnya di dalam hati ada berbisik sedikit, ulun jawab tidak, tidak. Nikmat iman dan Islam nikmat yang besar, tetapi nikmat kelahiran Rasulullah itu lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena tanpa kelahiran Rasulullah, tanpa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan beriman kepada Allah. Kita tidak akan beragama Islam. Kita tidak akan berkumpul di tempat ini, dan kita tidak akan selamat di akhirat nanti. Semua yang ada hari ini, yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita lihat, semuanya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya falyafrahu, wajib gembira. Malam-malam di bulan Maulid, siang-siang di bulan Maulid Rabiul Awal, atau kata para ulama Rabiul Anwar, ini lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maupun bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar itu kalah dengan bulan Maulid. Makanya kita di bulan Maulid ini bersungguh-sungguh menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini lebih afdol dari bulan apapun, lebih afdol daripada malam apapun. Hatta malam Lailatul Qadar kalah dengan malam Rabiul Awal. Jadi ibadah di malam Rabiul Awal jangan kalah lawan malam Lailatul Qadar. Ujar Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, apa ujar Sidin? Laula maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka natil qadar. Seandainya tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak akan ada malam Lailatul Qadar,
tidak akan ada malam bulan Ramadan, tidak akan ada puasa di bulan Ramadan, semuanya berkat Rasulullah. Makanya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling afdal. Malam-malam di bulan Rabiul Awal adalah malam-malam yang paling afdal. Nah, ini yang kita syukuri. Dan alhamdulillah hadirin antusias saja, walaupun sedang rame-ramenya pameran ini loh. Ada apa-apa bipa aja malam isok kau aja tulah. Artinya kita menyempatkan waktu hadir ke acara maulid, ini bukti cinta kita lawan Rasulullah. Ini sudah salah satu bukti kita cinta lawan Rasulullah. Pian umpat andil acara maulid dengan harta pian. Pian umpat andil dengan tenaga pian. Pian umpat andil dengan pikiran pian. Itu semua ada pahalanya. Bahkan kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apa kata Sayyidina? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menyumbangkan hartanya, kata para ulama, al-adat la mafhumalahu, bilangan dirham itu tidak mafhumnya kada. Yang penting kita mengorbankan berapakah? Ulun umpat nah acara maulid 1.000 rupiah, kada apa-apa. Kada ada juga orang yang kada beisi dananya, kada ada ulun umpat tenaganya barang. Ada juga yang tenaganya kada kawa pikirannya, ada juga yang kada kawa hadir barang. Buktinya cinta lawan Rasulullah tadi. Asal umpat membaca maulid. Apa? Kata Sayyiduna Abu Bakar, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan bersama aku di surga nanti. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling afdol sesudah Rasulullah. Itu keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kita ahlu sunnah wal jamaah yakin bahwa Abu Bakar yang paling afdol sesudah Rasulullah. Makanya surga yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar. Kita yakin aja sudah, karena kita orang beriman, karena kita orang muslim, kita pasti masuk surga. Itu jaminan Tuhan. Basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Semua orang yang beriman itu dan beramal soleh, dia akan masuk surga. Namun surganya macam-macam. Ada yang tingkatan paling bawah, ada yang tertinggi sedikit, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang VIP, ada yang suite, ada yang paling tinggi. Tinggal kita mau yang mana. Kalau kita mengorbankan hidup kita untuk yang sia-sia, untuk hal yang hura-hura, untuk duniawi, maka jangan menyalahkan, wala talumanna illa nafsak. Jangan menyalahkan orang lain kecuali dirimu sendiri. Jangan menyesal karena di dalam surga, kenapa surga ulun diandakannya di bawah? Kenapa dahulu di dunia kada rajin umpat maulid? Kenapa dulu di dunia kada rajin umpat merayakan maulid? Kenapa dulu di dunia kada mau berkorban gasan acara maulid? Salah siapa? Salah kita juga. Makanya bila ada acara maulid jangan pernah koler. Hadir. Ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita baca itu ditampakkan lawan Rasulullah. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sabda Rasulullah? Inna salatakum tu'radu alayya. Salawat yang kalian baca, puji-pujian yang kalian lantunkan, qasidah-qasidah yang kalian bacakan, semuanya dinampakkan kepadaku, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau engkau wafat wahai Rasulullah? Bagaimana kalau pian sudah meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Para nabi dan rasul itu tidak pernah wafat. Mereka tidak pernah mati. Cuman berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Sehingga kami para nabi dan rasul tetap melihat salawat yang kalian baca. Makanya kita yakin, kita hakul yakin, kita ainul yakin bahwasanya malam ini kita dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya.
Kenapa kita jadi perlu nazarah Rasulullah? Kenapa kita perlu pandangan Rasulullah? Kenapa kita perlu perhatiannya Rasulullah? Karena kita nanti seberataan mati. Kita ini mati seberataan. Baik yang kekanakan, baik yang remaja, baik yang dewasa, baik yang sudah tua, pasti mati. Setelah mati apa? Kita dikubur. Setelah dikubur apa? Hari kiamat. Setelah kiamat kita dibangunkan daripada kubur. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang mampu memberi syafaat selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar semua nabi ketakutan, semua nabi gemetar, hanya Rasulullah yang berdiri sendirian. Apa? Ya man yaqumu maqamal hamdi munfaridan lil wahidil fardi lam yulad wa lam yalidi ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi mali siwaka wala alwi ala ahadi. Ya man yaqumu maqamal hamdi, wahai seorang rasul yang nanti di padang mahsyar, di tempat seluruh manusia dikumpulkan, engkau berdiri memegang maqamul hamd, memegang maqam pembagi syafaat. Rasulullah akan melihat siapa yang sidin penandui, siapa yang sidin kenal, siapa yang ketika di dunia rajin hadir maulid, siapa yang ketika di dunia selalu membasahkan bibirnya dengan salawat, siapa yang ketika di dunia akhlak tingkah lakunya, budi pekertinya mengikuti Rasulullah. Rasulullah akan pinandu. Bersama siapa Rasulullah memberi syafaat? Munfaridan, sendirian. Sendirian Rasulullah. Nabi-nabi seberatan angkat tangan. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan. Semuanya menyerah. Rasulullah sendirian, asy-syafi' al-musyaffa'. Rasulullah memberi syafaat kepada siapapun yang Rasulullah sayangi, kepada siapapun yang Rasulullah kenali. Tapi apakah kita sudah dikenali Rasulullah? Apakah kita sudah diketahui Rasulullah? Apakah kita hari ini sudah dekat dengan Rasulullah? Jangan-jangan kita hanya sebagai umatnya yang KTP aja. KTP Muslim, KTP Islam, umatnya umat Rasulullah. Tapi kita kada pernah rindu dengan Rasulullah. Kita kada pernah di dalam hati bermimpi, hendak mimpi Rasulullah. Kada pernah di dalam hati kita ingin bertemu Rasulullah. Kada pernah di hati kita ingin mengikuti akhlaknya Rasulullah. Bagaimana? Apakah cukup dengan acara maulid seperti ini saja? Apakah cukup hanya dengan kita membaca maulid saja? Apakah cukup hanya kita dengan hadir saja untuk menebus syafaatnya Rasulullah? Jawabannya tidak. Tidak semudah itu. Tidak semudah yang kita bayangkan, tak semudah yang kita inginkan. Namun semua itu perlu pengorbanan. Seberataan yang kita harapkan perlu pengorbanannya. Tidak cukup cinta kita kepada Rasulullah hanya bermodalkan I love you. Kada cukup kita lawan Rasulullah bermodal uhibbuka ya Rasulullah, kada cukup. Bibiniannya gini, takon nih bibinian di luar tuh. Ada lelakian berdatang, hakon lah kira-kira jujurannya I love you. Hah? Ayo pian berdatang ke rumah calon mintuha. Oi calon mintuha ulun nak berdatang. Bi bebarang aja jar calon mintuha jujurannya. Amun bebarang aja kayak pamun I love you aja. Kada betah hakun, kada mungkin mau, ya kada bakalan mau. Itu hanya cinta kepada makhluk, itu hanya cinta kepada makhluk biasa.
Bagaimana cinta kepada Rasulullah? Tidak mungkin cukup kalau kita hanya sekadar mulut saja. Lalu bagaimana? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukti cinta kepada Rasulullah, bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun gawian kita, maupun kita ini jadi ustadz, kita jadi penceramah, kita jadi tuan guru, kita jadi pembakal, kita jadi RT, kita jadi RW, kita jadi rakyat biasa aja. Apapun profesi kita, apapun gawian kita, tetap mengikuti patokannya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya maulid. Makanya maulid nang pian baca Simtud Duror, maulid nang kita baca Al-Azab, maulid nang kita baca yang lain-lain, ada Diyaul Lami, ada Al-Barjanji, ada Ad-Dibai, ada Ad-Diyaul Lami dan sebagainya. Maulid-maulid itu semuanya isinya sama. Menceritakan cerita Rasulullah, menceritakan perjalanan Rasulullah, menceritakan sebelum hamilnya Sayyidatuna Fatimah, menceritakan ketika hamilnya Sayyidatuna Fatimah, menceritakan sesudah melahirkannya Sayyidatuna Fatimah, semuanya sama. Namun di akhir setiap maulid, itu setiap maulid, maulid apapun, di akhirnya pasti menceritakan akhlak Rasulullah. Salah satunya Simtud Duror yang tadi kita baca. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya akhlak Rasulullah, seandainya kita tulis dengan dedaunan yang ada di muka bumi, daun yang ada di muka bumi ini kita jadikan kertas seberataan seduniaan. Air yang ada di muka bumi ini kita jadikan tinta. Kita tulis akhlak Rasulullah sampai tinta tersebut habis, sampai kertas tersebut habis, tidak akan mampu menulis 1/10 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Rasulullah, makanya apa? Rasulullah itu jami'us sifatil kamaliyah. Beliau menghimpun seluruh sifat kemuliaan. Akhlak Rasulullah itu mulia, budi pekerti beliau mulia, etika beliau mulia, adab beliau mulia. Bahkan fisiknya Rasulullah, fisik yang paling bagus, fisik yang paling bungas, fisik yang paling mulia. Nah, kita sebagai umatnya harus meniru akhlaknya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala langsung yang mendidik akhlakku. Allah Ta'ala langsung yang memberikan akhlak aku. Makanya akhlakku adalah akhlak yang paling baik. Perangaiku adalah perangai yang paling bagus. Kenapa? Karena langsung datang dari Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Bagaimana digambarkan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Maulid Azab? Coba kita dengarkan, kita resapi, kita amalkan sama-sama. Apa kata beliau? Qad kana Thahal Mustafa khairal wara khalqan wa khulqan mithluhu lan yujad. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang makhluk yang paling mulia. Rasulullah itu paling mulia makhluk. Mithluhu lan yujada, tidak akan ada orang yang mampu menandingi Rasulullah. Baik dari segi khulqan, akhlak sidin, wa khalqan, fisik sidin, kada ada tandingannya. Bagaimana fisiknya Rasulullah? Digambarkan di dalam Maulid, mubayyadha wajhin qad tasharraba humratin, mubayyadha launin qad tasharraba humratin. Muha Rasulullah itu putih. Putihnya laisa bimunhamik, kata para sahabat. Tidak putih yang membuat kita bosan memandang, tidak. Namun putihnya Rasulullah qad tasharraba humratan, bercampur kemerah-merahan. Kata para sahabat, fisik Rasulullah itu, muka Rasulullah itu kalau dipandang kita kada sanggup.
Kada sanggup apa? Kada sanggup lawas melihati saking bungasnya. Saking bungasnya muka Rasulullah, wajah Rasulullah itu kada sanggup kita memandang. Tapi apakah kita pernah sudah melihat muka Rasulullah? Minimal kita mimpi pernah lah. Seumur kita hari ini nah, setuha kita hari ini, pernahkah kita mimpi sudah? Pernahkah kita melihat Rasulullah di dalam mimpi kita? Coba kita tanya ke dalam diri kita. Kita tahu Rasulullah bungas, kita tahu Rasulullah tidak ada tandingannya, tapi kita pernahkah melihat sini? Di dalam mimpi barang, kada usah setinggi makam Habib Ali. Kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu setiap malam Jumat sidin mimpi, kada mimpi lagi melihat Rasulullah yaqazatan. Kada usah setinggi makam seperti guru-guru kita, abah guru sekumpul yang bertemu Rasulullah yaqazatan. Kita ingin mimpi aja pernah lah. Maka kata Rasulullah apa? Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan melihat ketika bangunnya. Minimal ketika hendak mati. Ketika kita hendak mati sudah menghadap Allah. Ketika kita sudah akan diambil oleh malaikat. Rasulullah menanti kita. Wahai fulan, aku menantimu. Aku menunggumu. Kalau kita rasa, coba bayangkan. Seandainya kita hendak mati, yang menunggu Rasulullah, kira-kira kita senang kah sedih? Senang. Apa dunia ini? Apa hidup ini? Kada ada artinya. Kalau yang menunggunya Rasulullah. Tapi kita ini bagaimana mau seperti itu? Bagaimana mimpi jak ada pernah? Bagaimana mau mimpi kalau di otak dan di hati kita selalu dunia? Di otak kita dunia, di hati kita dunia, yang kita pikirkan dunia, yang kita pikirkan dunia sehari-hari, sejam-sejam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, dunia terus. Kada pernah di hati kita mikirkan Rasulullah. Pernahlah kita mengkhususkan sehari aja, 24 jam aja, sholawat, membayangkan Rasulullah, memikirkan Rasulullah. Amun gawian ya loh, sudah gawian, pekerjaan, usaha, tomat mimpi, tetapasan aja kada tak angkat, mimpi aja. Tabawa tak mimpi, tapasan belum diangkat. Gawian kada tuntung, tabawa tak mimpi juga. Kenapa? Karena di otak anakannya. Kita bagaimana mau mimpi dengan Rasulullah kalau di otak aja dunia seberata? Ini. Jadi kita ini kadang, ya Allah jauh benar. Bagaimana kita bisa merasakan rindu? Pernahlah kada usah mimpi kita, minimal rindu aja. Hendak benar, mau benar bertemu dengan Rasulullah. Pernah? Jangan-jangan kita ini kosong di hati kita. Jangan-jangan di hati kita ini kosong. Coba lihat para sahabat dulu. Coba kita lihat dulu para sahabat. Di zaman ketika itu Rasulullah SAW sudah wafat. Di masa Khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab, muadzinnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di Masjid Nabawi ada yang azan. Yang azan di Masjid Nabawi itu namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah sudah wafat, Bilal ini kada hendak lagi sudah jadi imam, jadi muadzin. Kada mau lagi sudah jadi muadzin. Kenapa? Karena kata Bilal, azanku sudah kupersembahkan untuk hidupnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah wafat, aku kada hendak lagi azan. Bahkan Sayyiduna Bilal pun kada sanggup lagi diam di Madinah, tak sanggup lagi tinggal di Madinah. Kenapa? Karena selalu sedih melihat Masjid Nabawi, selalu rindu. Akhirnya Bilal bin Rabah hijrah ke Habasyah. Habasyah ini, wah ini ya Ethiopia. Ethiopia itu daerah Afrika. Ribuan kilometer hijrah ke sana. Kemudian sampai sana Bilal bin Rabah menyebarkan dakwah Islam, mengajari Al-Quran, mengajari hadis. Sampai pada suatu ketika Bilal bin Rabah tertidur dalam keadaan rindu kepada Rasulullah.
tertidur, kemudian di dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah berbicara, "Wahai Bilal, apakah kamu rindu kepadaku? Apakah kamu rindu kepadaku, wahai Bilal?" Apa kata Bilal? "Na'am ya Rasulullah. Ulun rindu banar, ajidu nafsi mustaqan ilaih." Aku sangat merasakan rindu kepada pian. Ulun rindu banar lawan pian. Lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Kalau engkau rindu, engkau datang ke kotaku, ke kota yang aku cintai, ke kota Madinatul Munawwarah." Setelah mendengar itu, Bilal bin Rabah berangkat. Kalau bahari kadada kendaraan, bahari kadada mobil, apalagi pesawat kadada. Berangkat hanya dengan paling hebat benar onta, paling sugih benar kuda. Itu paling sugih benar sudah orang bahari. Berangkat Bilal bin Rabah dari Habasah ke Madinatul Munawwarah. Sampai di kota Madinah, beliau langsung ziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah itu Sayyidina Umar sebagai khalifah mendengar bahwa Bilal, muadzinnya Rasulullah, datang jauh-jauh dari Habasah. Kemudian Sayyidina Umar menghampiri Bilal. Kebetulan ketika itu tiba waktu sholat zuhur. Jadi tiba waktu sholat zuhur. Kata Sayyidina Umar, "Wahai Bilal, adzin fin nas kama adzanta fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Bilal, tolong engkau azan. Wahai Bilal, tolong engkau azan, kata Sayyidina Umar, sebagaimana azanmu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Bilal? "Tidak ya Amirul Mukminin." Tidak. Kenapa? Karena azanku sudah aku persembahkan untuk hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang lain datang lagi. Sahabat-sahabat yang lain datang lagi meminta agar Bilal azan karena waktu zuhur tiba. Tapi Bilal menolak semua permintaan itu. Tidak diterima oleh Bilal karena Bilal mempersembahkan azan hanya untuk hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Sayyidah Syababil Jannah, dua pemuda surga, yaitu cucunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Al-Hasan wal Husain, datang berkata kepada Sayyiduna Bilal, "Wahai Bilal, sesungguhnya di dalam diri kami ada darahnya Rasulullah yang mengalir. Di dalam tubuh kami ada dagingnya Rasulullah. Dan setiap napas kami ada napasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai cucunya Rasulullah meminta kepada pian, meminta kepada engkau wahai Bilal, agar engkau azan kepada kami semua, agar kami bisa mengenang masa-masa indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena semua sahabat rindu, karena permintaan cucunya Rasulullah, karena permintaan darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah berdiri menghadap kiblat dan kemudian mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika itu Madinatul Munawwarah gempar. Seluruh sahabat yang ada di rumah terkejut, mengira bahwa Rasulullah hidup kembali, mengira bahwa Rasulullah bangun dari tidurnya. Bahkan para sahabat-sahabat berteriak, apakah Rasulullah bangun dari kuburnya? Apakah Rasulullah tahu bahwa kita semua sedang rindu kepadanya? Apakah Rasulullah tahu bahwa kita menginginkan bertemu dengannya? Apakah Rasulullah tahu bahwa kita hari ini merindukannya sehingga beliau bangun dari kuburnya dan Bilal kembali azan? Semua penduduk Madinatul Munawwarah menangis saking rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan seperti ini yang dimiliki oleh para sahabat. Bahkan Sayyiduna Bilal bin Rabah tak sanggup meneruskan azan sampai selesai. Hanya sanggup sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tersungkur Sayyiduna Bilal. Tersungkur pingsan karena saking rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di mana rasa rindu itu di hati kita? Adakah setitik rindu kita kepada Rasulullah SAW? Adakah? Kalau kadada, ayo kita mulai malam hari ini, kita rindu dengan Rasulullah. Ayo mulai hari ini kita rubah akhlak kita dengan akhlaknya Rasulullah. Agar kita semakin dekat, semakin mesra dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah momen Maulid. Bagaimana akhlak Rasul? Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam hilman wa rifqa, barrar ra'ufa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahl wal labzul muhtawi 'ala al ma'na al jazal, idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya hilman. Rasulullah tuh kada penyarikan. Rasulullah tuh kada emosian, kada pemamaian, kada penyinggungan. Kalau kita penyarikan, kalau kita pemamaian, kalau kita emosional, itu kita kada mengumpati akhlaknya Rasulullah berarti. Bukan hanya kepada orang, bahkan Rasulullah di dalam rumah pun kepada istri, kepada anak, kepada cucu, Rasulullah kada pemarah. Ujar Sayyidatuna Aisyah apa? Ma yaghdabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qattu ahadan min nisaihi. Rasulullah tidak pernah memarahi satu orang istrinya pun selama hidup. Rasulullah kada pernah memamailon bini. Amun kita pang jadi laki kira-kira sehari 3 kali kayak makan memamai. Di sini kada dapang, di sini hilman seberataan. Sini orang-orang yang mengikuti akhlaknya Rasulullah seberataan. Bibiniannya pun pulang penyarikan juga. Ini sini kada ada juga bibinian solehah seberataan. Coba lihat Rasulullah itu. Wal apa digambarkan di dalam Al-Azab. Wa thawba yarqa bal wa yakhsifu na'lah. Rasulullah itu saking lembutnya akhlak sidin dengan bini. Rasulullah itu pernah jubah sidin. Ini jubah namanya. Jubah Rasulullah itu pernah robek, rabit. Kemudian Rasulullah ambil jarum, ambil benang, menjahit seorang. Datang istri sidin Sayyidatuna Aisyah menawarkan diri. Ya Rasulullah, sini ulun bantu kan binian solehah. Ini kada laki begawian. Apa jarang bini? Hapok sana. Apa jadi rabit baju? Sayang bener hanyar nukar semalam rabit sudah. Salah seorang juga memakai behimat. Itulah akhlaknya. Kada. Kata Sayyidatuna Aisyah, sini ulun bantu. Apa kata Rasulullah? Jangan, ini tugasku dan aku yang menjahitnya. Bahkan Rasulullah pernah sandal sidin rusak. Rasulullah yang membenarkannya sendiri. Bahkan pernah Rasulullah membawa belanjaan sidin, mau diangkat oleh sahabat-sahabat, Rasulullah kada mau. Kenapa? Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Hilman, tidak mudah marah. Bagaimanapun Rasulullah itu disakitinya sampai pada suatu hari pernah ada orang Yahudi ini buta tak melihat matanya, Yahudi miskin buta tak punya harta. Rasulullah kasihan melihat orang buta tersebut sehingga Rasulullah menyiapkan harisah, menyiapkan kuah makanan dan menyiapkan roti untuk memakaninya. Bahkan Rasulullah yang menyuapinya setiap hari. Namun Yahudi yang diberi makan oleh Rasulullah ini setiap harinya pun mengejek kepada Rasulullah. Karena dia tidak tahu kalau yang menyuapi ini adalah Muhammad. Setiap kali selesai makan, apa kata si Yahudi? Hei rojul, hei seorang laki-laki, ingat hati-hati, di sana ada yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang seher, Muhammad itu sesat, Muhammad itu menyesatkan. Jangan mau engkau ikut dia. Padahal yang disambati siapa? Rasulullah. Muhammadnya nih di hadapan nyawa Yahudi. Tapi Rasulullah kada pernah marah. Coba kita inggan disambati orang di belakang aja. Mana orangnya tadi sini nempelengnya?
Unda jangankan orangnya jar, bakas batisnya belangkah gini udah timpas kitanya. Kita penyarikannya ya lo. Mana ada bakasnya bajajak sini, udah timpasnya jar. Nah, kita penyarikan. Rasulullah berhadapan. Ada sarik Rasulullah. Bahkan Rasulullah berwasiat kalau aku mati, kata Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, lanjutkan makani Yahudi ini tuh. Makani Yahudi ini tuh. Kalau aku wafat, kata Rasulullah, itu ada Yahudi miskin, Yahudi yang tak mampu beli makan, tolong ikam siapkan makanannya, suapinya. Setelah wafat Rasulullah, Abu Bakar pulang menyuapi makan. Tapi beda, Rasulullah punya tangan yang lembut, lebih lembut daripada kapas. Wangi Rasulullah lebih harum daripada minyak harum kasturi. Suapan Rasulullah lebih enak, lebih lembut dibandingkan apapun. Setelah ini Abu Bakar beda, sehingga Yahudi ini terbersit di hatinya. Oh, ini beda orang, ini beda dengan yang dulu. Akhirnya si buta ini bertanya, wahai laki-laki, mana orang yang dulu memberi makan aku? Mana laki-laki yang dulu memakani aku dengan lembut, tangannya yang halus, dan aroma tubuhnya yang tak mampu aku lupakan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Orang yang dulu memakanimu telah dipanggil oleh Tuhannya. Dia telah meninggal dunia, dia telah wafat. Yahudi ini secara otomatis terkejut dan sedih. Sungguh aku, kata Yahudi, berduka cita dengan kematiannya. Tapi aku mau bertanya, wahai laki-laki, wahai pemuda, siapa sebenarnya orang yang memakani aku tersebut? Karena selama ini aku tidak pernah bertanya siapa dia. Aku tidak pernah bertanya siapa ikam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Huwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dulu memakanimu, orang yang dulu menyuapimu dengan kasih sayang, dengan cinta, itu adalah Muhammad anaknya Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tersebut merasa selama hidupnya selalu menjelekkan kepada Muhammad, selama hidupnya selalu menghina Muhammad. Yahudi itu langsung menangis habis. Dan Yahudi tersebut langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah yang seperti ini? Bagaimana kita tak rindu? Bagaimana kita tak ingin berjumpa dengan beliau walaupun hanya di dalam mimpi saja? Ini akhlaknya Rasulullah. Kayak apa? Jadi kita ini minimal jangan penyarikan barang. Sudah kada kawa disambati orang berhadapan. Ya lo. Ya. Jangan penyarikan, apalagi jangan menempeleng orang, jangan. Apalagi nanti tempeleng bini. KDRT lagi rame KDRT nih. Tenang, sudah dicabut laporannya. Laporan apa aja nang paham. Apalagi akhlak Rasulullah, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu tidak pernah berbicara, tidak pernah memperbuat sesuatu kecuali sesuatu itu baik. Bepandir kada menyinggung orang, bepandir kada menyakiti hati orang, bepandir kada mau kasar, bepandir kada mau keras. Itu Rasulullah. Makanya kata Sayyiduna Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layyinal janib. Rasulullah tuh paling nyaman bila lagi dudukan bepandiran, Rasulullah tuh paling rame sudah. Kayak apa kita membayangkan kita berisi kawan, kalau tak kumpul inya rame, kalau tak kumpul inya jadi nyaman. Itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah tuh selalu menjaga hak kawan? Kalau lagi berkumpulan Rasulullah dengan sahabat-sahabat sidin, tidak dalam majelis ta'lim, bukan dalam waktu belajar, Rasulullah bercanda. Bahkan yumazihu ashabahu. Rasulullah itu tidak jarang beliau bercanda dengan sahabat sidin. Kalau sahabat tertawa, Rasulullah juga ikut tersenyum. Kalau sahabat ada yang sedih, Rasulullah ikut sedih. Layyinal janib. Rasulullah itu nyaman kalau berkawan.
Ini akhlak Rasulullah. Coba kita, ucapan kita pernahlah berpikir kalau bepandir. Makanya jadi orang bahari benganga dulu sebelum bepandir. Benganga juga ulun sebelum bepandir jar. Tapi sambatan bungul. Benganga juga maksudnya tuh nangai. Maksudnya nangai bengangan itu berpikir dulu. Berpikir sebelum berucap. Berpikir sebelum memperbuat. Apakah ucapan ini baik? Tidak. Makanya kata Rasulullah apa? Qul khairan aw liyasmut. Berbicara dengan baik, berbicara yang bermanfaat, berbicara yang membuat orang senang. Kalau tak mampu berbicara dengan baik, diam. Makanya Rasulullah itu ada banyak pandir. Buktinya apa? Kalau pian betakon lon, apa buktinya Bib? Rasulullah itu ada banyak pandir. Kalau pian misalkan apa buktinya? Kita hendak bicara bukti. Bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada banyak pandir. Pian buka hadis sidin, buka Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Turmudi, Abu Daud, apalagi Muwatta, Musnad Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Sunanul Kubra, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Wasit, Mu'jamis Shogir, apalagi banyak. Baca pian hadis Rasulullah, kumpulakan. Jangan kumpulakan yang terulang-ulangnya, kumpulakan. Kalau terulang-ulang itu kan banyak jadinya. Pian kumpulakan sedikit. Bukhari itu 8.000 hadis, kalau kita potong nanti ulang-ulangnya paling banyak 4.000. Itu bukti Rasulullah berbicara selalu baik. Dan kita buktikan di dalam hadis, pernahlah Rasulullah berpandir kada baik? Kada pernah. Semua ucapan Rasulullah, semua tingkah laku Rasulullah pasti baik. Tetapi coba kita, pian, coba ulun, untuk kita siapapun, catat ucapan kita. Sebulan aja nah, ulun jamin ucapan pian tulis sebulan. Bepandiran lawan kawan, menggibah kawan, memfitnah kawan, menjelekakan kawan, memandir kawan. Tulis sebulan aja banyak daripada kutubus sittah. Banyak daripada kutubus sittah, banyak daripada Bukhari, Muslim. Itu bukti bahwa pandir kita ini banyak ada bermanfaat. Kenapa? Karena kita kada berpikir ucapan kita bermanfaat kada. Kan itu akhlaknya Rasulullah SAW. Apalagi idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah tuh kalau diundang orang kada pernah membedakan siapa nama undang. Itu akhlak Rasulullah juga. Bahkan Rasulullah pernah diundang oleh sahabat, makanannya kuah dicampur tulang. Karena amal kita ya lo nyaman bener. Nah, makanannya malam ini, nah ini roti nyaman sudah. Nyaman bener ulun ya lo. Ada semangka, ada pisang, ada susu, ada anggur. Maaf yang di belakang kada dapat lah. Rasulullah diundang makanannya cuman kuah supaya ada rasa kambing-kambingnya, tulang kambingnya dibuat. Datang Rasulullah. Pernah lagi diundang seorang perempuan, disiapkan makanan yang nyaman, datang juga Rasulullah. Kada membedakan. Coba kita. Bila nama undang orang sugih, janjiannya jam 9, jam 5 datang sudah. Itu kita ya loh. Coba nama undang orangnya biasa-biasa aja, orang menengah ke bawah aja, kita tahu sudah, ini paling harat bener makanannya gabin. Menjaga makan gabin di rumah, gini nyaman di rumah daripada makan sana. Ada tulak kita. Akhlak siapa ini? Tapi pian itu pian. Ulun-ulun nang penceramah nih diuji berat lagi. Kenapa diuji berat lagi? Nih, kori kita nih pasti diuji pernah juga. Kenapa? Ada undangan sudah. Kita tahu sudah undangannya di sini. Di mana? Tahu sudah di mana? Tiba-tiba kayaknya ada masuk telepon undangan. Assalamualaikum Bib. Pian tanggal anu kosong kah? Kenapa? Pak Haji. Nah, bila Pak Haji ini tak banyak amplopnya nih. Kawakapian meisiakan padahal tak double nih.
Tapi karena kita membedakan nang mana nama undang. Kalau orang sugih kita laju, bila orang biasa-biasa aja kita kada mau. Akhirnya kita telepon orang yang mau undang pertama. Assalamualaikum Tuan Guru. Bila mau undang nang Tuan Guru nih, halo. Assalamualaikum Guru, maaf bener ulun tadobel sudah. Ternyata nang di sana tadahulu mau undang ulun, padahal terudi. Ini musibah. Kalau sampai seorang dai penceramah seperti itu, dan ada jar, ada. Siapa jar? Mau ada boleh disambar. Ajin pian nih jar. Kada, halo. Insya Allah kada doakan ulun lah. Mudahan kada termasuk orang naka itu. Mudahan kita kau akhlaknya Rasulullah. Kada membedakan orang. Apalagi ini jadi penceramah baanggar Ustaz jemaahnya. Baanggar ini. Kenapa pian jadi tahu bibjar? Ulun ini ketua lembaga dakwah. Jadi orang tuh bila ada apa-apa tentang dakwah datang kepada ulun. Bekisah. Ulun semalam bipai. Ini wakil terjadi nih. Ulun semalam bipai mau undang. Dipintai berapa aja kami menyiapkan duit 3 juta mau undang pian. Tanggalnya sudah pasti, harinya sudah pasti. Tiba-tiba 2 hari sebelum acara nelpon, Assalamualaikum, maaf benar guru sudah ada nama undang berdahulu. Kenapa? Kami kurangkah duitnya? Ujar panitia. Nah mengerti aja tuh pian. Karena pasaran guru ini 5 juta. Panitia menyiapkan 3 jutaannya. Itu terjadi. Di mana jar? Karena anak menyambat loh. Kira-kira itu akhlak Rasulullah lah. Kada. Akhlak Rasulullah kada membedakan siapapun, dimanapun, kapanpun. Selama ada kesehatan, selama ada kemampuan, kita hadir. Tetangga kah? Siapakah? Hatta orang nasang kalonya kawa, semakin orang itu menengah ke bawah, semakin kita bantu. Al-muslim ma'al muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Muslim dengan muslim yang lain itu seperti sebuah bangunan yang satu dengan yang lainnya membantu. Nah ini. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini mampu mengamalkan akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan berkah dari Rasulullah, mendapatkan nazrah dari Rasulullah. Mudahan ilmu kita bermanfaat, mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan masjid dan kampung yang kita cinta ini menjadi kampung masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini tidak pulang dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pandanglah amaliyah kami malam hari ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah hati kami ya Allah yang ikhlas karenamu memperingati peringatan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang sering kami lakukan secara sengaja, secara tidak sengaja, baik ucapan dan perbuatan kami ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsawayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan firina wa afiyatan fil jasadina wa ajatan fil amina wa barakatan fil rizqina wa taubatan
qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil ahwalna ila ahsani hal. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna wa la tadhhab barakata 'ulumihim 'anna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa muhul ladzi kana minna ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wahsyurna fi zumrati ahli iman bi rahmatika ya rahimu ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.